Oke, halo semuanya, selamat datang di channel dan Pratama 01. Oke, jadi sesuai dengan judul ya, gue mau cerita kepada kalian semua ya. Bahwasanya teman-teman, hari ini gue telah tertipu ya. Jadi gue belanja di TikTok Shop teman-teman ya, dan barang yang datang ke rumah itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Dan anehnya teman-teman, jadi gini kronologinya ya. Oke, wait. Oke, jadi gini kronologinya. Gue itu pesen teman-temannya sepatu ya di salah satu toko di TikTok Shop ya. Nah, eh, jadi gue pesen sepatu, tapi yang anehnya ya setelah gue pesen, tiba-tiba itu si tokonya itu membatalkan pesanan tersebut ya. Nah, gue kira udah gitu aman, clear ya. Sepaket gue kira gak bakalan datang karena emang udah dibatalin kan oleh tokonya langsung gitu. Tapi ternyata setelah 2 hari kemudian barang itu datang gitu ya. Gue yang nggak ngerasa pesen ya, ngelihat paket itu kayak ngerasa aneh gitu. Kok ini barang bisa datang gitu? Bukannya ini tuh udah dibatalin sama tokonya gitu ya. Tapi karena gue nggak curiga sama sekali bahwa paket itu isinya tidak sesuai, akhirnya gue bayarlah paket tersebut teman-teman ya. Dan gue pun senang ya karena jujur gue itu beli sepatu itu karena emang lagi ada promo diskon di TikTok Shop ya, makanya gue beli itu sepatu. Tapi ternyata teman-teman ya, pas gue unboxing isinya apa? Sendal cuy. Isinya sendal anjir. Dan sendalnya juga sendal yang murah gitu. Ketika gue cek di online shop ya, sendal yang datang itu harganya 13 ribuan coy. Dan gue bayar paket tersebut ya, paket pesanan gue itu ya 112 ribu gitu. Jadi gue rugi 101 ribu ya teman-teman. Anjir. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya, untungnya nggak apa ya, paketnya tuh nggak terlalu mahal ya. Tapi 100 ribu itu udah cukup lumayan mahal sih buat gue ya. Tapi untungnya paketnya itu bukan paket yang harganya 1 juta 2 juta gitu. Jadi bukan gue bukan pesen kayak HP atau barang-barang mahal ya teman-teman. Gue cuma pesen sepatu yang murah gitu, dan datangnya yaitu sepatu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu setelah pesanan dibatalkan, kenapa si penjual ini masih bisa mengirim paket tersebut teman-teman. Nah itu yang gue nggak ngerti ya. Mungkin kalian ada yang ngerti ya kenapa gitu ketika pesanan dibatalkan tapi si penjual itu masih bisa mengirim gitu. Mungkin bisa ya buat yang ngerti dijelasin di kolom komentar. Nah setahu gua teman-temannya, ketika si pembeli itu membatalkan pesanan ya, ataupun si penjual membatalkan pesanan, setahu gua nih ya, gua juga pernah jualan di online shop ya, di Tokopedia. Nah setahu gua si penjual itu kalau pesanannya dibatalkan itu nggak bisa ngirim paketnya gitu. Itu setahu gua ya. Tapi kok ini si penjual malah bisa gitu ngirim paket yang pesanannya itu sudah dibatalkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, uangnya itu masuk kemana gitu? Uangnya masuk ke siapa? Apakah emang langsung masuk ke penjualnya atau gimana gitu sistem uangnya masuk ke penjualnya gitu? Gue nggak ngerti teman-teman. Ya kalau sesuai pesanan yang ada di aplikasi mah ya kita semua ngerti lah ya. Jadi uangnya nanti masuknya ya melalui lewat aplikasi tersebut gitu ya, aplikasi TikTok Shop tersebut. Nah ini kan pesanannya dibatalkan ya. Nah uangnya tuh masuk ke penjualnya itu lewat mana gitu. Nah itu sih yang gue nggak ngerti ya. Mungkin di sini ataupun kalian ada yang ngerti mungkin bisa tulis di kolom komentar, oke? Ya jadi cuma itu sih teman-teman ya, yang pengen gue sampaikan di video ini gitu, sedikit sharing lah kepada kalian ya. Dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian ya.
bahwa jangan asal pesen gitu ya di online shop gitu ya. Jadi kalau kalian mau pesen di online shop, apalagi di TikTok shop ya, kalian harus memperhatikan yang namanya tokonya ya official apa enggak gitu. Eh, Penjualannya ramai atau enggak, komentarnya ada atau enggak. Jadi saran dari gua, kalian kalau belanja di TikTok Shop ya, pastikan kalian belanja di toko-toko atau belanja produk yang emang sudah ada pembelinya ya, sudah ada rating dari para pembeli gitu. Nah itu pasti udah aman lah, jamin lah. Apalagi kalau banyak para pembeli itu ngirim foto-foto ya di apa itu namanya, di komentar-komentar ya, itu pasti udah aman sih. Nah sedangkan kalau gua itu pesen di toko yang emang gak official, terus produknya juga belum ada yang beli ya, karena emang gue pertama kali sih belanja di TikTok Shop gitu. Jadi emang salah gue juga sih, gue nggak hati-hati gitu dalam belanja ya. Gue asal-asalan milih tokonya, gue nggak lihat ya, komentar-komentar pembeliannya dulu gitu ya. Ya udahlah gitulah ya teman-teman. Jadi cuma itu doang yang bisa gue sampaikan kepada kalian, dan intinya lebih hati-hati lagi buat kalian yang suka belanja online ya. So sekian dari gue, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.